Saya Agus, balik lagi di kolom sinema. Nah, kali ini jadwal seperti biasa, saya akan membahas The Last of Us episode 5 yang spesial. Episode 5 ini tayang pada hari Jumat lalu. Setelah kita disuguhkan dengan episode 4 yang cukup menegangkan dan memberi arti apa sebenarnya humanity, bukan lagi seperti yang digambarkan pada episode 3 lalu. Nah, episode 5 kali ini makin tegang, makin gila, makin makin pecah dan makin menyuguhkan banyak sekali sesuatu yang benar-benar diharapkan oleh penonton, apalagi oleh para pecinta games The Last of Us yang pasti mengikuti juga serialnya. Episode 5 kali ini masih dengan dua karakter yang sangat menyenangkan, siapa lagi kalau bukan Joel dan juga anak yang bernama Ellie. Nah, mereka setelah episode 4 kemarin sampai di kota Kansas dan bertemu dengan kelompok pemberontak yang mengatasnamakan pemberontak rakyat. Di endingnya si kelompok ini kan mencari tokoh yang bernama Henry dan juga orang-orang lainnya yang masih selamat. Dan di episode 5 kali ini akhirnya Joel dan Ellie dipertemukan dengan dua karakter baru, yaitu Sam dan juga Henry. Henry adalah seorang kolaborator, seorang pengkhianat dari Fedra yang pada akhirnya menjadi incaran dari kelompok pemberontak rakyat ini karena dia punya sesuatu yang dicari oleh kelompok pemberontak ini, kawan-kawan. Dan si Henry pun hampir setiap minggunya selalu berpindah-pindah tempat hingga pada akhirnya mereka, Henry dan Sam ini kelaparan dan sudah tidak punya persediaan lagi, dan akhirnya mereka melihat Joel yang sedang baku tembak dengan kelompok pemberontak rakyat yang tayang di episode 4 kemarin. Nah, akhirnya mereka terpaksa untuk mendatangi Joel dan Ellie karena mungkin menurut Henry mereka berdualah yang bisa menyelamatkan dan bisa memberi mereka makanan gitu, memberi Henry dan Sam makanan gitu. Dan Henry memberi tawaran nih kepada Joel. Dia tahu peta kota Kansas dan dia tahu bagaimana cara keluar dari kota Kansas tanpa terdeteksi oleh kelompok pemberontak rakyat, tetapi dia juga menginginkan Joel untuk melindungi dirinya dan juga Sam dari kejaran pemberontak rakyat apabila pahitnya mereka terlihat gitu, atau justru oleh orang-orang yang sudah terinfeksi jamur zombie. Dan si Henry ini mengarahkan ada jalur yang aman nih untuk dilewati dan untuk keluar dari kota tanpa terdeteksi oleh pihak pemberontak rakyat. Tetapi hanya saja jalur ini mungkin ada 1, 2 atau beberapa orang yang sudah terinfeksi jamur zombie ini, dan tugas si Joel untuk melindungi mereka. Nah, singkat cerita mereka sudah bersepakat dan akhirnya mereka menyusuri jalan terowongan itu dengan niat untuk keluar. Namun di tengah perjalanan, ketika mereka sudah percaya diri untuk keluar dari kota Kansas yang mengerikan, ternyata mereka terdeteksi oleh kelompok pemberontak rakyat ini, dan mereka terkepung di dalam sebuah rumah. Dan mau tidak mau si Henry yang membawa Sam dan Ellie bersembunyi di balik mobil ini harus keluar dari persembunyiannya dan menyerahkan diri kepada kelompok pemberontak rakyat agar tidak terjadi baku tembak dan tidak sampai ada korban jiwa gitu. Si Henry ini paling takut kalau si Sam sampai terbunuh, karena si Sam ini adalah satu-satunya keluarganya. Si Sam ini adalah satu-satunya adik yang paling ia sayangi gitu. Ketika si Henry akan menyerahkan diri dan si Joel pun sudah tidak bisa membantu karena posisi si Joel sedang ada di atas rumah sedang bersembunyi. Nah, di sini yang paling keren kawan-kawan.
kita dipertontonkan lagi sosok-sosok orang yang sudah terinfeksi oleh jamur zombie, dan ternyata saya juga baru tahu ternyata tingkatan-tingkatan orang yang sudah terinfeksi jamur zombie ini ada 4 kriteria. Yang pertama itu ada tingkatan paling lemah yang diberi nama runner. Ini bisa kita lihat di episode 1 ketika orang pertama yang dalam episode 1 itu berubah menjadi sosok zombie. Si runner ini adalah tingkatan atau level zombie yang paling lemah. Dia bisa jadi runner ketika 1 atau 2 hari terinfeksi. Nah, orang maka akan otomatis jadi zombie runner. Tingkatan kedua ada stalker. Nah, stalker ini tingkatan atau level zombie yang unik nih. Karena kalau biasanya kan zombie-zombie yang lain itu ketika melihat mangsanya langsung lari, langsung mengejar, langsung memangsa gitu. Nah, berbeda dengan stalker ini. Stalker ini lebih cenderung bersembunyi di tempat-tempat yang sunyi dan menunggu mangsanya mendekat. Ketika mangsanya sudah mendekat, maka akan langsung dia terkam. Nah, dari sini mungkin alasannya kenapa dia disebut stalker, karena menguntit dari jauh, memperhatikan dari jauh, ketika mangsanya sudah dekat baru dia mangsa. Dan orang-orang yang menjadi stalker ini biasanya yang sudah terinfeksi antara 2 hari sampai 1 tahun. Nah, jadi setelah runner naik jadi stalker. Yang ketiga itu adalah tahapan level clicker. Nah, di episode 2 atau 3 kalau nggak salah, 2. Kita diperlihatkan sosok-sosok zombie yang wajahnya sudah bukan wajah manusia tetapi masih memiliki tubuh manusia, tetapi wajahnya itu sudah full terselimuti oleh jamur-jamur yang tumbuh di area wajah orang-orang yang terinfeksi ini, dan hanya menyisakan telinga dan mulut, sementara mata dan pipinya itu sudah penuh oleh jamur. Dan ini level yang cukup agresif karena mereka mengutamakan insting pendengaran mereka untuk mengejar mangsanya gitu. Dan yang terakhir dan yang baru keluar di episode 5 adalah level yang bernama Bloodher. Nah, Bloodher ini level yang sejauh ini paling GG sih, paling ngeri, paling serem, karena digambarkannya sudah bukan terlihat sebagai sosok manusia gitu, tapi zombie-zombie yang sudah tingkat atas ini lebih terlihat seperti monster yang seluruh tubuhnya sudah terpenuhi oleh jamur yang tumbuh, dan nampaknya kekuatan dari zombie level ini tuh sudah jauh di atas zombie-zombie level yang sebelumnya gitu. Dia bisa dengan mudah membanting mangsanya, bisa dengan mudah memutuskan kepala mangsanya, dan tubuhnya yang jadi besar ya membuat siapapun orang yang ada di hadapannya pasti takut dan ngeri gitu. Dan pada akhirnya Henry kehilangan sosok Sam, kehilangan sosok adiknya yang ketika menyelamatkan diri dari serangan zombie-zombie yang muncul dari bawah tanah. Si Sam ini terinfeksi gitu, kakinya tergigit, dan dia menunjukkan kakinya kepada si Ellie. Dan pada pagi hari si Sam sudah kehilangan kesabaran dan nyaris menerkam Ellie, kalau saja tidak diakhiri oleh Henry yang pada akhirnya menembak kepala Sam, kepala adiknya. Bisa kita bayangkan di tengah keadaan dunia yang sedang kacau dan kita hanya memiliki satu orang yang paling kita sayangi, yaitu keluarga kita, adik kita khususnya. Dan pada akhirnya di tangan kita jugalah dia harus mengakhiri hidupnya. Mau tidak mau pasti dilematis untuk tokoh Henry ini. Tapi kalau tidak, si Sam ini akan menjadi ancaman. Mau tidak mau dia harus menembak si Sam, dan pada akhirnya si Henry pun mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri di hadapan Joel dan di hadapan
Ellie gitu. Pasti ini sangat menyakitkan dan juga salah satu episode yang paling menguras emosi kalau menurut saya sejauh 5 episode tayang ini kawan-kawan. Karena mereka baru bertemu dengan si Joel dan Ellie dan langsung punya hubungan yang intim, langsung punya hubungan yang intens. Tapi pada akhirnya mereka harus mengakhiri hidupnya dengan alasan itu sudah tidak ada lagi orang yang harus diperjuangkan di dunia mungkin kalau dari sudut pandang si Henry. Jadi untuk apa lagi dia hidup, dan lebih baik dia mengakhiri hidupnya daripada dia terinfeksi juga dan menjadi zombie. Lebih baik dia menembak dirinya sendiri mungkin itu. Dan pada akhirnya Joel dan Ellie meninggalkan tempat tragedi itu setelah mereka menguburkan Sam dan Henry. Mereka pergi dengan perasaan yang masih berduka kawan-kawan. Kita tunggu aja lagi nanti episode 6 akan seperti apa. Dan saya makin penasaran kira-kira ada lagi nggak sosok zombie yang levelnya lebih di atas lagi gitu, lebih seram gitu. Itu yang bisa saya obrolkan di episode 5 The Last of Us ini kawan-kawan. Silahkan komen, like, dan subscribe setiap konten yang ada di Langgam Pustaka TV. Kita tunggu episode 6 The Last of Us. Sampai jumpa dan terima kasih.